Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi badan. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma'na wa salamu salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa'udillah lahul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lidini Asyallahu lima ahammani Asyallahu lima baru'aliyya Asyallahu liman hasadani Asyallahu liman kadani bisu Asyallahu indal maut Asyallahu indal su'ali bil qabri Asyallahu indal mizan Asyallahu indal sinan Asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, istaqimu wa ni'ma an istaqamtum. Istiqomalah kalian, yaitu mengerjakan sesuatu itu secara kontinu, terus menerus. Jadi ketika kita ini diberi oleh Allah bisa berbuat amal baik, maka setelah kita bisa berbuat amal baik, jangan ditinggal, karena nanti memulainya lagi itu sulit. Kayak orang biasa puasa Senin Kemis, ya umpamanya. Itu kalau orang nggak biasa itu repot. Ya hari Senin ya Senin, Kemis ya Kemis. Ya, karena belum dibuka pintunya oleh Allah. Tapi begitu orang ini dibuka hatinya, namanya ihdinas siratal, mendapatkan hidayah, bimbingan, dibuka hatinya, kerjakan
itu ketika dia ngerjakan merasakan enak, merasakan landas. Ketika sudah enak, tidak ditinggal biasanya. Walaupun maaflah bahasanya kita tidak sempat sahur, bangun azan, belum sahur, ya. Karena puasa sunnah itu harus niatnya di malam hari, siang boleh. So, ya sudah punya puasa, ya. Tidak pakai sahur, cuma itu dah. Itu sampai siang bertahan. Dikerjakan puasa itu Senin Kamis berulang-ulang sampai bertahun-tahun, rasakan nyaman. Nah, ketika merasakan nyaman jangan ditinggal. Nanti kalau ditinggal sementara libur aja deh. Nanti memulai puasa itu sulit. Seperti orang ke masjid ini. Orang ke masjid ini kayak pian dulu, bukan jual penghuni masjid. Dengar azan tiap hari, tapi tidak pernah ke masjid. Tahu-tahu dimudahkan langkah bisa ke masjid. Terus sekarang itu enak. Mau maghrib sudah simpun-simpun, sudah wudu, berangkat. Nah, pekerjaan seperti ini jangan ditinggal. Apapun, sholat malam, sholat duha, jamaah, pengajian, ya, mahal. Istiqomah itu mahal. Siapakah orang yang istiqomah itu? Orang istiqomah adalah orang yang istimewa. Wa may yuti'illaha wa rasul, di situ ihdinas siratal mustaqim. Siapakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang kau berikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Di situ dikatakan wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallah wa ma min ahadin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu orang yang telah kau berikan nikmat, mereka sudah datang. Siapa? Minan nabiyyin, golongan para nabi, ya, semua nabi berarti. Dan semua nabi itu orang-orang pilihan, orang dapat nikmat. Terus orang dapat nikmat itu apa yang enak-enak? Belum tentu. Nabi itu kan macam-macam. Ada yang enak, ada yang susah, ada yang sakit. Yang enak Nabi Sulaiman, yang enak Nabi Ibrahim. Yang paling enak itu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Sulaiman kaya, bini 200, bininya 200, tapi tidak punya anak semuanya. Coba bayangkan, bini banyak, ada anak. Nabi Ibrahim semua istrinya sayang, baik-baik. Jatuh ini jadi nabi, dari Siti Hajar jadi nabi, sampai keluar Nabi Muhammad. Dari Sarah keluar Nabi Ishak, dari Nabi Ishak keluar Nabi Yakub, dari Yakub keluar Nabi Yusuf, dari Yusuf keluar Nabi Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Yahya, ya, Maryam, Isa. Jadi anak-anak semuanya jadi nabi, cucu-cucu jadi nabi, cangka jadi nabi, turun-turunannya jadi nabi. Duit banyak. Nabi Ibrahim itu duitnya banyak, bini sayang,
ya duit banyak. Jadi kalau Nabi Ibrahim kalau kurban ini setiap hari Nabi Ibrahim itu mesti potong sapi dan potong kambing. Dijual? Tidak, dibagi-bagi. Ya, tiap hari potong sapi, potong kambing dikasih makan banyak. Berarti tuan cakur duit banyak. Kalau kurban 1000 ekor kambing, 200 ekor ontas, 200 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu kurbannya Nabi Ibrahim. Berarti duitnya banyak. Ada juga Nabi, ini jelas dapat nikmat mereka, tapi maaf punya bini cerewet. Berarti tidak nikmat? Tidak juga. Justru ketika dia punya bini yang cerewet, dia masuk 5 nabi yang hebat. Siapa? Nabi Nuh. Bininya cerewet, anaknya berani, tapi masuk ulul azmi. Aneh loh. Jadi macam-macam. Artinya orang yang dapat nikmatnya Allah, hatinya dijaga Allah. Minan nabi, dari para nabi, wasiddiqin, para sahabat Nabi yang kuat imannya, wasuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh serta wali-walinya Allah. Itu orang yang istiqomah. Gawiannya, kerjaannya, ibadah tidak putus-putus, istiqomah. Al-istiqomah min alamatil ikhlas. Istiqomah itu tandanya orang itu ikhlas, mukhlis. Orang ikhlas dibenci setan. Orang ikhlas setan tidak bisa mengganggu. Orang ikhlas, orang ialah adalah dari sekian hamba yang dipilih Allah. Al-ikhlas sirri bin sirri. Ikhlas itu rahasiaku dari segala rahasiaku. Ikhlas. Maksud dekat pengajian begini mulai. Pengajian ini tahulah dia datang ini orangnya itu aja. Ya. Berkurang satu itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya itu sini berkurang satu. Nah, untuk kalau ada nambah lagi kan ngaji, bukan nambah yang innalillahnya, nambah ngajinya diganti, yang ini tidak ada, ini lagi ikut, ini tidak ada. Wajahnya wajah lama-lama ini sudah hari-hari kegiatan biar aja kalau pengajian. Nah, tandanya ikhlas. Nanti ada wajah tambahan kalau ada acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, wajah-wajah baru, wajah-wajah baru. Tapi besoknya kembali lagi wajah yang lama lagi. Nah, itu namanya orang ikhlas. Sampai datang bukan karena apa-apa, bukan karena diundang panitia masjid, bukan. Biar yang undang langsung Allah. Itu undangan itu untuk kumpuli masjid. Kalau tidak ada nggak mungkin dia berangkat, diundang sama Allah. Hayya as-salat, hayatan khamlah, berangkat. Al-istiqomah min alamatil ikhlas. Kemudian al-istiqomah min alamatil qabul. Tandanya amal biar ini diterima sama Allah. Diterima.
Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ada orang tua kalau mengeluarkan dari sini keluar duit terus, saya padahal ini teks, tapi duitnya keluar sampai dibagi 1 juta orang masih keluar. Maulah biar kayak gitu boy. Bawa gini dan bawa apa-apa tapi keluar duit terus, kayak ATM. Apa bisa? Bisa kalau Allah menghendaki, namanya karomah. Dulu ini keterangan di dalam kitab Risalatul Mu'awadah. Ada orang datang kepada Al-Imam Syafi'i, ya Syekh, alimni ilmu kimia. Hai Syekh, ajarin aku ilmu kimia. Dia kalau melihat tukang tembak pendulang emas, tahu dia? Itu kan gini, kan tanah dikumpulkan dalam tanahnya uang gini-gini, nanti kelihatan kuning-kuning terus habis itu dikumpulkan kuning natang yang pas jatuh kecil-kecil dilepur jadi segini emasnya ya, menjadikan dari tanah kemudian jadi emas. Itu termasuk ilmu kimia. Nah, ada orang datang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisa gini boy, maaflah ini maunya kertas, diinginkan bismillah, langsung kuning jadi emas. Jadi pas ini sekitar 2 juta boleh buat bilangnya begini kan, set jadi emas, set jadi emas. Ini murid kepingin kayak gitu ya, saya alim nih ilmu kimia. Maka Imam Syafi'i mengatakan lazim alaihi sanatan, boleh asal kamu mau tinggal di pondokku selama setahun aja ngaji. Syaratnya jangan pernah batal wudhu. Apa syaratnya? Jangan pernah batal wudhu. Jadi kalau orang tidak kuat imannya, jarang orang itu mempertahankan wudhu. Ibu pokoknya diundang ke Mantai, ada 3 acara, jam 10, jam 11, jam 1, sekali jalan. Namanya sekali jalan itu bukan rambutnya berkaca, asik loh, cantik sudah begitu lah, sit. Ini punya wudhu. Kata suaminya, ayo cepetan jalan. Ya mas, keburu-buru ngambil sandal, pas lungi kantung. Sampai relatif batang aku. Saya tanya, kira-kira sampai masuk ke rumah wudhu apa naik ke mobil? Naik mobil. Baru pagi masih katanya kepingin menjaga wudhu. Kalau orang daimul wudhu lazim, dia akan berangkat wudhu harian, dan itu syaratnya setahun. Ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i itu bukannya tanpa alasan. Beliau bersandar dengan hadisul qudsi. Ujar Allah, kata Nabi, man ahdasa wa lam yatawadda faqad jafani wa man
ahdasa wa tawaddu'a wa lam yusalli faqad jabani. Masya Allah, terima kasih. Kosong berapa sih? Oh sudah ada. Siapa orang batal wudhu kemudian tidak mau wudhu, sombong dia kepada. Siapa orang yang batal wudhu kemudian dia wudhu tapi tidak mau sholat, sombong dia kepada. Siapa orang yang batal wudhu kemudian wudhu dia sholat, kemudian dia tidak berdoa kepadaku, maka berlaku sombong dia kepadaku. Siapa orang yang batal wudhu kemudian sholat, kemudian berdoa dan aku tidak mengabulkan doanya, sungguh aku berlaku kasar, sombong kepada, dan aku bukan Tuhan yang seperti itu. Artinya ini murid yang disuruh setahun tadi batal wudhu, sholat, doa, ya Allah berikan aku ilmu ya Allah umpamanya, kentut lagi, wudhu lagi, sholat, Allah ya Allah, selama setahun doanya diijabah. Begitu setahun dia datang kepada Imam Syadzili, ya Syekh alimni ilmal kaimiyah, ajarkan aku ilmu kaim. Baik, aku sudah setahun. Imam Syadzili memberikan gayung kepada muridnya, dah kamu kamar mandi ambil air secukupnya. Nggih guru. Begitu naos air yang digayung langsung mengeras seperti apa namanya, berat seperti batu. Ternyata isinya emas. Ya, ternyata isinya enaknya Pak, coba udah batal wudhu 100 setahun 365 ada batang kawalan apalagi yang kena cerem atau anjang-anjang, tentang anjang-anjang dia habis kencing mau kencing lagi, habis kencing mau kencing lagi, baru masuk kamar, udah tahan aku, masuk lagi kamar mandi, duduk lagi jongkok, bersih-bersih, berdiri, keluar kamar, mau masuk kaya lagi, orang Bahari kakinya diikat sama kasih apa sapu ya supaya tidak kencingan, jempolnya diikat, tahu gitu. Ternyata memang mujarab gue, tidak percaya dia. Kalau ibu mau beol keadaan darurat kemana-mana, datang, oh mau ke beol kenapa ada WC? Gampang, cari batu, dipegang Bismillah, jangan beol dulu sampai ketemu mengeras tuh anu dia kelintang, bener kemasnya itu kayak batu gitu. Percaya nggak percaya, buktikan tuh. Pegang kayak batu, kayaknya gaya namanya itu. Kemudian itu al-istiqamah min alamatil qabul. Kemudian yang ketiga, al-istiqamah khairun min alfi karamah, lebih utama daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Hebatnya istiqamah. Dan orang itu biasanya Bu, kalau punya amalan istiqomah itu kebanyakan meninggalnya dia sesuai kebiasaan. Kalau dia rajin baca Quran, matinya waktu baca Quran. Kebiasaannya salat malam, biasanya meninggalnya waktu malam. Ya, tuh.
Wa ni'ma anistaqamtum, nikmat yang paling besar adalah kamu bisa berlaku istiqomah. Itu belajar istiqomah ya, belajar istiqomah. Wa khairu a'malikum as-shalah. Kemudian amal dari amal-amal yang ada, yang paling utama yang kita kerjakan adalah sholat. Ini adalah sholat. Kenapa? Sholat itu bumbu lengkap. Jadi kalau ibadah kayak masakan, maka sholat adalah bumbu lengkap. Di mana bumbu lengkapnya? Di sholat ada Al-Quran, Fatihah dan surat. Di sholat ada bacaan takbir. Di sholat ada bacaan tahmid. Di sholat ada bacaan takbir. Di sholat ada sholawat. Di sholat ada doa. Di mana Fatihah itu surat, takbir itu intikal, ruku itu tasbih, iktidal itu tahmid, kemudian ya, di sujud ada tasbih. Nah, di iftiros ada namanya doa. Di antara dua sujud tadi adalah doa. Jadi amal yang paling bagus adalah apa tadi? Salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa kullu mu'min. Tidak akan bisa menjaga wudu seseorang. Tidak akan bisa. Illa kullu mu'min, kecuali orang itu yang imannya membara. Makanya ada orang yang sholat setahun cuma sekali, lucu sholatnya. Sholat subuh enggak, sholat idul fitri ikut. Tapi sama di sini tidak ada bang. Di sini kalau lebaran jamaahnya lebih banyak dari Jumat. Berarti orang pasti datanglah. Itu jadi wudu itu takaran iman kita, iman kita. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah, dari Abi Dzar Al-Ghifari daripada Abu Usama, dari Abi Umamah yang meriwayatkan hadis adalah dari Abi Umamah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Istaghfir minan nas min du'ail khairi lak, wa inna 'abda la yadri ala lisani man istajaba lahu aw yurham. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfir minan nas
min du'ail khairi laka, perbanyak daripada manusia daripada doa yang baik untuk kepentingan kita, kepentingan kalian. Jadi kita ini disuruh oleh Nabi memperbanyak minta doa kepada orang lain, walaupun orang itu ibaratnya masih punya salah atau punya dosa. Tidak apa-apa kita minta doa, sebab kita tidak tahu doa yang mana yang doa itu dikabulkan Allah. Fa'innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba la yadri, tidak akan mengetahui ala lisan man istajaba lahu aw yurham, dari lisan yang mana seorang doa dikabulkan oleh Allah atau ia mendapatkan rahmat. Jadi terus kepada siapapun kita minta doa. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Moga-moga sedikit nanti sampaikan ini bermanfaat, barokah di dunia akhirat, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa man fa'ala wa nadama wa alimna bima yadfa'una Allahumma lana dhunubana wa liwalidina wa lana dhunubana wa liwalidina wa lana dhunubana wa liwalidina ya Rabbal Alamin. Allahumma tubina fi taysiri kulli amrin asir, inna taysira al-asir alayka yasir, as'aluka taysira wal mu'afata daima fid-din wa dunya wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.